Viral di jagat maya, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya mensomasi Deddy Mulyadi, Dede dan Liga Akbar soal dugaan memberi pernyataan tidak benar dan merugikan Ibtu Rudiana. Ketiga tersomasi tersebut harus meminta maaf 3 kali 24 jam secara terbuka. Terkait hal tersebut, praktisi hukum advokat Dr. Togar Situmorang angkat bicara. Berikut komentar pedas Togar Situmorang terkait somasi terbuka dari Ibtu Rudiana. Kalau saya sebagai praktisi hukum, seseorang memberikan kuasa dan menerima kuasa itu adalah hal yang lumrah. Apalagi penerima kuasa adalah para pengacara. Nah, para pengacara ini mendapatkan kuasa, mendapatkan mandat dari orang pemberi kuasa, itu otomatis menjalankan kuasanya. Sehingga yang namanya surat somasi, apalagi surat somasi terbuka, itu jelas adalah bentuk dari suatu peringatan hukum. Di mana peringatan hukum itu wajib direspon. Karena kenapa? Haknya yang menerima somasi, itulah saatnya. Kalau mereka tidak menjawab somasi daripada orang yang memberikan somasi kepada dirinya, itu haknya akan hilang. Nah, somasi ini wajib dijawab, wajib dijelaskan, dan kalau perlu apa yang dimintakan di dalam somasi itu bisa dipenuhi, kenapa enggak? Artinya dalam hal ini, katakanlah ada perhaki mensomasi daripada ada disebut siapa tuh? Deddy Mulyadi, Dede dan AF. Kan begitu 3 orang ini. Kan isinya salah satunya adalah permintaan maaf. Nah, kalau memang itu permintaan maaf bisa dilakukan, maka ketiga orang ini ya harus jiwa besar. Kalau membaca somasinya, apa isi somasinya, poin 1, poin 2 dianggap betul. Artinya di situ kan ada katanya telah menyebarkan fitnah, telah menyebarkan hasutan, sehingga diduga itu menyudutkan klien daripada si para pengacara ini. Kan begitu tuh. Nah, kalau memang si penerima somasi, katakanlah Bapak Deddy Mulyadi atau siapa lagi lah itu, dia sudah menyatakan permintaan maaf, itu artinya somasinya terpenuhi. Poin-poin 1, 2, dan terakhir itu terpenuhi. Poin 1 dibilang diduga adanya fitnah, kedua diduga adanya semacam penggiringan untuk menjelekkan nama si pemberi somasi, maka wajib meminta maaf. Apalagi dikasih batas waktu. Nah, sebelum batas waktu atau pas waktunya ditentukan tersebut sudah melakukan permintaan maaf, berarti kasusnya selesai. Tidak perlu lagi dilanjut. Itu saya sebagai advokat, sebagai praktisi hukum, dan melihat kasus ini karena sudah minta maaf, ya kita anggap sudah tidak ada lagi. Berarti hari ini kan Deddy Mulyadi minta maaf nih Bangnya. Berarti tidak bisa dilaporkan gitu Pak maksudnya? Ya, otomatis karena kan ada 3 poin dalam isi somasi. Dikatakan bahwa menyudutkan kliennya, membuat suatu tuduhan-tuduhan fitnah kepada kliennya. Atas tuduhan 1 dan 2 ini kalau memang itu dianggap tendensius, coba minta maaf. Nah, kan sudah dilakukan yang permintaan maaf. Nah, kalau orang sudah minta maaf, berarti orang itu mengakui satu kesalahannya, berarti somasi itu berhasil, berjalan dengan baik, ya kan? Nah, orang tersebut sudah menyatakan maaf, ya berarti kasusnya case close. Berarti kan dia bilang, karena kalau menyinggung ya ada minta maaf pada pihak supaya itu. Betul. Kalau misalnya, kan ini berarti tidak bisa dilaporkan lagi. Ya. Jadi seandainya Bang, ya, dilaporkan lagi seperti apa nih Bang? Nah, kalau memang itu dilaporkan berarti dari
somasi yang sudah kita tahu dia secara terbuka kan melampaui, ya berarti surat somasinya nggak dihargain dong, ya kenapa? Somasi itu kan jelas isinya, poin 1, poin 2, dan apa sih tendenya, apa sih tujuannya, goalnya, kan permintaan maaf. Nah kalau permintaan maaf sudah selesai, sudah dinyatakan di depan umum, ya sudah, kenapa lagi mesti dilaporkan? Berarti tidak sesuai dong dengan somasinya. Itu patut dipertanyakan kalau memang jadi ngelaporin daripada Dedi Mulyadi atau Aep. Bang, terkait kemungkinan Dede seperti apa nih Bang? Kan ini juga dia disomasi juga nih Bang. Gimana Bang menurut Abang? Nah ini kalau Dede sendiri kan katanya sekarang ini rahib nih. Ini kan yang harus memberikan Aep kan yang hilang. Kalau Dede kan yang juga terima somasi. Nah kalau Dede merasa apa yang dituntut teman-teman lawyer dari Perhaki, ya sama dengan Pak Dedi Mulyadi, wajib dia menyatakan permintaan maaf secara terbuka, gitu loh. Tapi kalau bisa permintaan maaf itu berarti mengaku salah atau? Ini bukan terkait masalah akun salah atau tidak. Artinya somasi tersebut diduga permintaannya memang layak. Ya, yang tuduhan-tuduhan yang di dalam somasi itu bahwa diduga orang-orang yang disomasi itu melakukan membuat cerita bohong, menyudutkan, memfitnah, dan diharapkan permintaan maaf, berarti poin-poin yang ada di somasi itu benar adanya gitu loh. Masalah benar atau tidak, itu kan nanti pembuktian pada saat di kepolisian. Tapi dari isi somasi ini, ya benar berarti somasinya, bahwa kliennya tersebut itu sebenarnya merasa difitnah, merasa disudutkan, dan merasa jadi ada mayoritas masyarakat membenci daripada pemberi somasi itu. Bang, ini kan jadi tadi juga Dedi Mulyadi bilang mungkin lebih baik untuk saling rembuk antara lawyer sama lawyer, seperti apa nih Bang? Nah kalau terkait masalah Dedi Mulyadi sendiri, saya juga sebagai praktisi hukum itu sangat menyayangkan. Artinya Pak Dedi Mulyadi ini kapasitasnya sebagai apa? Kalau dia kapasitasnya sebagai masyarakat, ya sudah, nggak usah terlalu terekspos ke depan, gitu loh. Pak Dedi Mulyadi ini kan kelihatan banget tuh, mau terekspos di depan. Oke lah, dia ngaku sebagai warga negara, sebagai masyarakat, tokoh, perlu kepedulian, segala macam. Kadang-kadang dalam agama kan, ke tangan kanan memberi, tangan kiri kan nggak perlu tahu, itu esensinya. Nah, kalau ini kita lihat, kan terlalu ke depan, sehingga ada duga-dugaan pihak-pihak yang kena senggol, pihak-pihak yang kena serempet daripada perilaku ataupun tindak-tindakan dari Dedi Mulyadi, mempertanyakan kapasitas Dedi Mulyadi ini apa dalam hal kasus pembunuhan ini, kalau memang itu pembunuhan. Ya, karena kenapa? Dari awal kan kasus ini bergulir, itu kan atas adanya diduga pembunuhan oleh kelompok-kelompok tertentu atau orang-orang tertentu yang sudah dilaporkan di Polres Cirebon tahun 2016. Nah, ini kapasitasnya pada saat ini itu rawan sekali ada yang mendompleng karena kebutuhan-kebutuhan politik, kebutuhan untuk maju ke pencalonan gubernur atau pencalonan wali kota atau bupati dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang mungkin banyak masyarakat bertanya, kapasitas Pak Dedi Mulyadi ini sebagai apa gitu loh. Kan tadi dia bilang dia sebagai tokoh masyarakat dan diminta tolong sama ini, seperti itu Bang, tadi di videonya Bang. Seperti apa nih Bang? Ya itu tadi, kalau dibilang permintaan tolong dari masyarakat, malah dia untuk mensponsori, mendanai segala macam. Nah itu tadi sebenarnya kan nggak perlu sampai sejauh itu, karena yang namanya pengacara menolong kliennya itu bisa pro bono, bisa secara gratis tanpa dipungut biaya, apalagi kalau betul klien-kliennya itu terbatas ekonominya, ya dengan pro bono malah negara menyiapkan dana untuk yang kebutuhan-kebutuhan penanganan hukum kasus pro bono gitu loh.
menarik juga bang. Ada juga sih dengan netizen bang, bilang nih buat pencalonan jadi mulia dugaan bang. Seperti apa sih bang menanggapi celotehan apa netizen ini? Bang? Itu sudah pasti kita tidak bisa salahkan, karena ini kan akan jadi ricuh, akan jadi kontradiktif. Satu peristiwa hukum, tapi yang keluar-keluar adalah orang politik. Betul nggak? Nah, berarti kan kalau orang politik kita tahu ada maksud tujuan di depan sana. Tapi kalau praktisi hukum atau orang hukum atau pengacara yang ditunjuk kuasa mengomentari dari satu kasus hukum, itu kan masih linier, masih menyatu ya. Tapi kalau orang di luar itu, apalagi dari partai politik, apalagi dari politikus, kan ditanda kutip ada maksud dan tujuan apa orang itu mensupport, mendorong, dan terlalu ke depan tampil di kamera, tampil di mana-mana. Apakah ini menjadi suatu pencitraan? Kan itu bisa saja. Duga-duga orang seperti itu sah-sah saja. Terakhir bang, ada pesan untuk pihak dari Ibtu Rudiana sama pihak Deddy Mulyadi seperti apa nih bang? Kalau saya melihatnya, karena permintaan Deddy Mulyadi itu sudah dilayangkan, yaitu permintaan maaf, dan somasi juga sudah diterima, artinya disambut oleh pihak Deddy Mulyadi, ya kita anggap masalah ini clear and clean. Tinggal fokus kepada kasus masalah. Artinya kalau memang ada laporan yang sudah berjalan di Barreskrim, siapapun yang jadi terlapor atau yang melaporkan, koridor itu aja yang kita ikutin. Nah, nanti pembuktiannya bagaimana, kita tunggu akhirnya. Siapakah sebagai pelapor dan siapa yang dilaporkan. Apakah terlapor akan naik menjadi statusnya dari lidik menjadi sidik, bahkan jadi tersangka, itu kita lihat nanti. Ya, yang penting hari ini bahwa somasi yang dilakukan para pengacara dari Bapak Ibtu Rudiana kepada Deddy Mulyadi, kepada AEP ataupun kepada Dede, dari Deddy Mulyadinya kan sudah menyatakan secara terbuka permintaan maaf. Itu aja. Dan oleh sebab itu ya selesai, tidak akan dilanjutkan lagi dalam hal laporan hukum. Itu loh. Saya advokat Dr. Toga Situmorang akan selalu mendukung satu kebenaran untuk tegak menjadi suatu fakta dan keadilan. Salam Officium Nobile.